Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita teruskan sekarang babu ardil islami 'alal ummi nasraniyati. Ini adalah bab yang ke-18. Ai hadza utawi iki bab nerangaken tentang mengharapkan keislaman alal ummi nasraniyati ing atase ibu yang Nasrani. Haddatsana Abdul Walid. Haddatsana ceritane nang kita sapa Abdul Walid. Rupane Hisham ibnu Abdul Malik. Qala ngendika sapa Hisham, haddatsana ceritakan kita sapa Ikrimah bin Ammar. Qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi. Ceritane ingsun sapa Abu Katsir As-Suhaimi. Qala ngendika sapa Abu Katsir, sami'tu midhangten ingsun Abu Hurairah ta ing Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, hal ngendika sapa Abu Hurairah, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyun illa ahabbani. Ma sami'a ora nate midhangaken bi ingsun sapa akhdun seseorang Yahudiyun, baik itu orang Yahudi wala Nasraniyun lan juga tidak orang Nasrani, illa ahabbani kejaba bakal demen sapa ahad yang Yahudi atau Nasrani itu ning ingsun. Jadi Abu Hurairah itu pernah menyampaikan bahwa tiada seorang pun baik dia Yahudi atau Nasrani yang mendengarkan sesuatu kepadaku kecuali dia akan mencintaiku. Nah, niku ngendikane si Abu Hurairah. Selanjutnya, inna ummi setune ibuku kuntu ana ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun ha ing ummi alal islami ing atase memeluk agama Islam. Apa yang terjadi? Fatakba mongko nuli nolak sapa ummi. Fakultu mongko nuli matur sapa ingsun laha kepada ummi, faabat mongko jenengan bangkang mau jenengan menolak sapa ummi. Fa ataitu mongko nulis wan sapa ingsun annabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu mongko nuli matur sapa ingsun ud'u Allah laha, ud'u mugi-mugi jenengan kersa ndongaaken Allah yang Allah laha kedue ummi. Fada'a mongko nuli ndongaaken sapa jeneng Nabi. Fata itu mangko nuli sowan sapa ingsun ha ing ummi, waqad ajafat lan teman-teman wis nutup sapa ummi alaiha ing atase alaihal bab. Waqad ajafat teman-teman wis nutup alaiha kepada ummi apa albaba ing lawang. Waqad ajafat lan teman-teman nutup sapa ummi numi alaihi ngatasi ummi al-baba ing lawang. Jadi ternyata ketika saya Abu Hurairah itu sowan ke rumah ibunya itu ternyata pintunya ditutup. Faqalat mongko nuli ngendika sapa ummi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini setune ingsun aslamtu iku wis memeluk agama Islam sapa ingsun. Jadi ini berkat doa Rasulullah terhadap ibunya Abu Hurairah, dan akhirnya ibunya Abu Hurairah itu menjadi masuk Islam. Oleh karenanya terkait dengan satu hadis di mana kita tidak diperkenankan mendoakan kepada kedua orang tua kita yang masih musyrik, itu konteksnya adalah mendoakan orang tua kita yang tetap musyrik sampai beliau wafat. Itu yang tidak perlu dimintakan ampunan kepada Allah, tidak perlu. Akan tetapi kalau ibu kita, orang tua kita itu masih hidup, maka sebagaimana yang bisa katakan kita perlu
memohon kepada Allah agar ibu kita itu mendapatkan hidayah. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu adalah memohon kepada Rasulullah agar ibunya itu juga mendapatkan hidayah dan akhirnya masuk Islam. Akhirnya ketika ibunya sudah ngomong ini aslam tu, fa akhbartu mangkonuli memberi kabar ingsun an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqultu mangkonuli matur ingsun teng Nabi, ud'ullaha li wa li ummi, ud'u mugi-mugi ndongaken panjenengan ing Allah mugi-mugi ndongaken panjenengan Allah yang Allah li kagem ingsun wali ummi lan kagem ibu ingsun. Faqala mangko nuli ndonga sapa jeneng Nabi, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummu, Allahumma du Gusti abduka unggih kawula panjenengan rupane Abu Hurairah wa ummuhu lan ibune Abu Hurairah ahibba demenihuma ing Abu Hurairah dan ibunya ilan nasi maring menungso. Ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya itu menjadi dicintai oleh manusia banyak. Terus kita harus senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita, baik masih hidup maupun sudah wafat. Hadis berikutnya, babu birril walidaini ba'da mautiha, ay hadza bab utawi iku bab nerangaken tentang ngabekti birrul walidaini, ngabekti kepada kedua orang tua ba'da mautihima sawise sedone walidain. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana ceritakan yang kita sabah Abu Nuaim qala ketika sabah Abu Nuaim haddatsana Abdurrahman ibnu Ghasil, ceritakan yang kita sabah Abdurrahman bin Ghasil qala ketika sabah Abdurrahman akhbarani ngabarini ingsun sapa Asid ibnu Ali ibnu Ubaid, yaitu rupane Asid ibnu Ali ibnu Ubaid an abihi sangi bapak Asid an naustune bapak Asid iku samia midang tangan Aba Usaidin bapak Usaid iku yuhaditsu ngomong sapa Aba Usaid al qauma ing kaum qala ngendika sapa Abu Usaid kunna ana ingsun ing dan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hidup pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka nuli ketika sapa rajul seseorang, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal baqiya min birri abawai syai'un ba'da mautihima abarruhuma, hal baqiya ana tetap min birri abawaya saking ngabekti saking berbuat baik kepada kedua orang tua kita apa syai'un suci ba'da mautihima setelah matine wong tua loro ingsun abaru kang tetep kedua berbuat baik sapa ingsun huma ing walidain ing kedua orang tua kita. Ketika ada pertanyaan, ya Rasulullah, apakah kami masih tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita yang orang tuaku itu sudah wafat mendahului kita? Akhirnya dijawab qala ngendika sapa jeneng Nabi, na'am ya khisalun, yaitu anak pekerti arbaun kang papat, ada 4 hal. Walaupun nanti ketika kita itu satu-satu ada 5 kan, itu ada 5. Yang pertama adalah ad-du'a lahuma, yaitu yang pertama ad-du'a ndongaaken lahuma kedua wong tua loro. Jadi ketika orang tua kita termasuk ketika sudah wafat harus kita doakan. Wal istighfaru lan jalukake pangapura lahuma kedua wong tua loro, wa infadhu ahdihima dan melaksanakan janjinya kedua orang tua kita, wa ikramu sadiqihima lan memuliakan konco rakete wong tua loro, wasilaturrahimi lan melaksanakan silaturahim allati kang la rahimalaka kang ora ono welas asilake kudu sira illa min qibalihima kejaba krana saking arahe wong tua loro. Nah, itu ada 4 hal yang harus kita laksanakan dalam rangka apa? Birrul walidaini. Yang pertama apa? Mendoakan kedua orang tua kita. Yang kedua memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Manakala orang tua kita pernah berjanji, laksanakan janji itu. Terus kita juga memuliakan teman-teman dari orang tua kita.
Terus apa lagi? Melaksanakan silaturahim, ya, silaturahim kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang selama ini itu orang tua kita silaturahim kepada mereka kan itu. Makanya Ibnu Umar itu pernah ketemu seseorang. Seseorang itu ternyata anaknya seseorang yang ayahnya itu ternyata bersahabat baik dengan siapa? Dengan ayahnya Ibnu Umar, yaitu kepada Umar bin Khattab. Begitu tahu itu, Umar itu langsung turun dari untanya, dan untanya itu diberikan kepada siapa? Kepada anaknya, teman akrabnya orang tuanya itu kan itu. Dan juga dikasih apa? Dikasih surban kan itu. Makanya teman-temannya Ibnu Umar itu mengatakan, apakah tidak cukup hanya dikasih sekitar 2 dirham kan itu kan itu. Enggak. Jadi itu. Nanti kita coba pelajari berikutnya. Kita teruskan hadis berikutnya. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus, haddatsan ceritakan yang kita sapa Ahmad ibnu Yunus. Qala kita sapa Ahmad ibnu Yunus, haddatsana ceritakan kita sapa Abu Bakar an Asim sang Asim an Abi Saleh sang Abu Saleh an Abi Hurairah sang Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala ketika sapa Abu Hurairah, turfa'u lil mayyit ba'da mauti darajatuhu. Turfa'u dan angkat lil mayyit kedua orang mati ba'da mautihi setelah matine si mayit. Daru apa sing diangkat darajatuhu derajate mayit iku. Lah kok bisa wong sudah meninggal kok derajatnya diangkat? Ternyata ngeten, fayaqulu ay rabb, mayit itu mengatakan, wahai Tuhanku, ayu syai'in hadi, kenapa bisa seperti ini? Ayu syai'in utai didi suci-wici hadi, ya iki derajatku ikut diangkat. Jadi seorang bapak yang sudah meninggal dan diberitahu kalau derajatnya dinaikkan oleh Allah, itu mereka terheran-heran, ada apa kok saya bisa dinaikkan derajatnya itu kan itu. Ada apa? Fayuqalu, maka dan kasih tahu sapa seorang rajul itu, waladuka utawi anakmu iku astaghfiru, iku istighfaro jalukake ngapura sapa waladaka laka kepadamu kan itu. Makanya kalau kita ingin orang tua kita di akhirat, termasuk di kuburan, di alam barzah itu dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah, maka caranya gimana? Sering-seringlah doakan kedua orang tua kita, sering-seringlah mintakan ampunan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, itu jangan perbanyak untuk mendoakan apa? Mendoakan kedua orang tua kita agar apa? Yang pertama diampuni oleh Allah, yang kedua mendapatkan rahmatnya Allah. Ngoten carane ngoten, agar apa? Agar orang tua kita itu diangkat derajatnya. Haddatsana Musa, haddatsana ceritakan kita sebelum Musa qala ketika sebelum Musa haddatsana Salam bin Abi Muti, Salam ibnu Abi Muti an Ghalib sang Ghalib qala ketika sebelum Ghalib qala ketika sebelum Muhammad ibnu Sirin ketika Muhammad bin Sirin kunna ana sapa kita ingda Abi Hurairah ana ing ngarepe Abi Hurairah wonten ing ngersane Abu Hurairah lailatan ing dalam satu bengi. Faqala maka nuli donga sapa Abu Hurairah, Allahumma duh Gusti ighfir, mugi-mugi ngapunten panjenengan li Abi Hurairah maring Abi Hurairah wali ummi lan maring ibuku. Nah ngoten. Jadi Muhammad bin Sirin itu sedang sowan di dalamnya Rasulullah, di dalamnya Abu Hurairah, dan waktu itu Abu Hurairah sedang berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wali ummi. Waliman, siapa lagi yang didoakan? Waliman istaghfara lahuma, waliman kedua wong istaghfara kan jalukake ngapura sapa man lahuma kedua Abu Hurairah dan ibunya. Ngaten. Terus qala maqadul ganti kali kepada Isa sama Muhammad fanahnu mongko tawi kita iku nastaghfiru nyunak ngapura sapa kita lahum tetep kedua Abu Hurairah dan ibunya hatta nadkhula sehingga
termasuk kita fi da'wati Abi Hurairah ing dalam dongane Abi Hurairah. Ngoten. Ya Allah, ampuni saya, ampuni ibu saya, dan ampunilah orang-orang yang memintakan ampun untukku dan untuk ibuku. Oleh karena itu, saling mendoakan termasuk mendoakan mendapatkan ampunan itu adalah cara yang islami kan itu. Makanya ulama kita mengajarkan salah satu cara beristighfar adalah Astaghfirullahaladzim li untukku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, wali ashabil hukil wajibati alayya, dan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabku. Ngoten. Wali jamil muslimin al muslimat, untuk seluruh orang yang Islam, untuk seluruh orang yang beriman, baik al ahya'a, baik dia masih hidup, wal amwat, atau sudah meninggal. Gitu. Jadi kita harus sering-sering mendoakan, memintakan ampun. Karena apa? Kalau kita sering mendoakan untuk memintakan ampun kepada sesama kita, maka insya Allah kita juga didoakan oleh mereka, kan ngaten. Haddatsana ceritakan yang kita sapa Abu Rabi qala yang sapa Abu Rabi haddatsana ceritakan yang kita sapa Ismail bin Ja'far qala yang sapa Ismail bin Ja'far akhbarana ngabarina ing kita sapa Ala an Abi sange ibu bapak Ala an Abi Hurairah sange Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Rasulullah ngendikane dos pundi idza mata nalikane wis seda sapa al abdu seorang hamba Allah ing qata mongko dadi terputus anu saking seorang hamba apa sing terputus amaluhu amali si hamba illa min salasin kejaba dari tiga hal. Ada 3 hal ini yang walaupun orangnya sudah meninggal tetapi tetap akan mengirimkan pahala. 3 hal itu napa? Yang pertama adalah sedaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafau bih, au ilmu yuntafau kang den manfaataken apa bi ilmu, awaladin salihin yad'ula, awaladin itu seorang anak salihin yang salat, yang salih, yad'u kang dongaken sapa waladun salihun iku lau tetep kedue orang tuanya kepada orang itu. Jadi oleh karenanya kalau kita mengharapkan agar kita senantiasa mendapatkan kiriman pahala walaupun pada saatnya nanti kita sudah meninggal, pertama harus kita lakukan apa? Harus memperbanyak amal sedekah jariyah. Sedekah jariyah seperti bagaimana? Sedekah jariyah itu adalah ketika kita sedekah dan sesuatu yang kita sedekah itu termanfaatkan untuk keperluan umum. Contoh misalkan ada yang bangun masjid, kita ikut sedekah. Insya Allah selama masjid itu digunakan dan kita ikhlas ketika sedekah, kita tetap akan mendapatkan kiriman pahala. Ngoten. Apalagi au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu dimanfaatkan artinya apa? Ilmu yang diajarkan, ilmu yang dilakukan, ilmu yang ditulis. Insya Allah itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Nek saniki tidak hanya diamalkan, diajarkan, ditulis, termasuk diapakan sekarang? Ilmu yang direkam. Direkam menjadi satu video atau audio dan di-share kan itu. Insya Allah itu ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga gimana? Yaitu anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Makanya berusaha agar anak-anak kita nanti menjadi hamba Allah yang soleh, itu adalah salah satu jalan yang sangat baik, jalan yang sangat strategis agar apa? Agar kita nanti di akhirat derajat kita akan dinaikkan oleh Allah, karena anak-anak kita adalah orang yang suka memintakan ampun kepada Allah. Hadis terakhir dari bab ini, haddatsana Yasarah ibnu Safwan, haddatsan nyeritain kita sapa Yasarah bin Safwan, Yasarah bin Safwan. Qala kita sapa Yasarah, haddatsan nyeritain kita sapa Muhammad ibnu Muslim, an Amr sang Amr, an Ikrimah sang Ikrimah, an Ibnu Abbas sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan seorang laki-laki qala matur sapa rajul, ya Rasulullah wahai utusane Allah,
inna ummi sedune ibuku iku tuwfiyat samun sedo sapa ummi walam tusi lan ora memberikan wasiat sapa ummi apa yang fa'wa ana ta memberikan manfaat ha ing ummi an atasaddaqa yen ta sedekah sapa ingsun anha untuk ummi qala ngerti sapa Rasulullah na'am yo itu artinya apa bahwa perbuatan baik yang kita amalkan yang pahalanya kita persembahkan untuk orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal itu insya Allah akan sampai kan itu niki dalilnya adalah ini kan itu dalilnya ini. Jadi oleh karenanya kita harus memperbanyak mendoakan kepada kedua orang tua kita harus banyak membaca Al-Quran misalkan berdoa berzikir yang sebagian diantaranya kita persembahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Untuk sementara ngaten pengawasan kita pada malam Ahad ini kan itu malam Ahad ini marilah kita tetap bersama pengajian kita malam ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.